Halo guys, Tepik sini dan iQOO Z9. Ini HP hebat sih. Coba lihat, bodinya tipis, enteng, tapi dia bisa muatin baterai jumbo 6000 mAh. Mantap. Saya gembira ya, soalnya semua pasti setuju kalau baterai itu bagian penting dari HP. Siapapun suka kalau baterainya awet. Makin awet, makin lengket. Brand HP pun nyadar kok soal ini. Makanya ada beberapa seri HP yang ngandelin baterai jumbo ya, jualannya baterai. Misalnya, dulu ada Zenfone Max. Dulu Samsung juga sempat bikin baterai 7000 mAh. Di luar sana juga ada HP unik kayak Unihertz punya. Tapi semuanya kayak kurang laku gitu ya, sampai nggak dilanjutin lagi. Zenfone udah buy dari dulu. Samsung nggak ada 7000 mAh lagi. Kalau Unihertz ya ini cuma kalangan tertentu doang ya. Kok bisa gitu? Katanya orang suka sama baterai awet. Ya Anda pasti udah tahu lah jawabannya. HP yang punya baterai gede biasanya bongsor, tebel, berat, lemot. Menangnya baterai doang. Minusnya kebanyakan. Mending kita ngecas setiap hari lah, sehari sekali, disiplin gitu daripada tangan pegel seharian. Jadi pas iQOO bilang kalau HP Z9-nya punya baterai 6000 mAh, saya udah pemanasan dulu nih. Tapi pas saya unboxing ternyata bentuknya segini doang. Wow, jadi inget sama Esmeralda di MLBB ya, posisinya tank tapi ya dia kecil, keras tapi lincah. Dimensinya nggak tebel, masih kepala 7 mm. Walaupun ya 7-nya itu udah mepet ke 8 mm sih, tapi jelas kepala 7 itu masuk kategori tipis. Apalagi sisi kanan kiri bodinya dikasih lengkungan biar lebih pas di tangan, nyaman. Soal beratnya, ini juga masih di bawah 200 gram kok, 194 gram, masih nyaman dipegang lama-lama. Kita pasangin casing bawaannya pun tetap berasa pas aja, tebelnya nggak offside. HP ginian kalau kita nggak baca speknya dulu, langsung main sikat aja, coba aja, pasti nggak ketebak lah. Kalau di dalam iQOO Z9 ini ada baterai yang kapasitasnya XL. Mungkin pas dipakai beberapa hari baru nyadar, ini kok baterainya awet bener ya. Main Mobile Legends cuma 4-5% doang, setengah jam. Atau pas baterai tinggal 5%, kita sekalian aja abisin buat nonton beberapa video YouTube lagi. Tapi pas sudah nonton sejam kok nggak habis-habis, nyerah sendiri ujung-ujungnya. Main PUBG juga hemat, setengah jam kurang 6-7% doang. Geber Genshin setengah jam cuma makan 11%. Pas momen gitu tuh baru nyadar kalau ada yang beda nih dari teknologi baterainya. Bentuknya sama tapi kapasitasnya nambah. Kalau dari iQOO ini mereka pakai teknologi yang sama kayak Vivo ya, namanya baterai grafit ultra tipis sebutannya, atau nama brandingannya itu Blue Fog. Ya masa depan kerasa cerah sih. Semoga trennya kesini semua lah. Semoga brand lain itu juga terpelatuk lah biar nggak ketinggalan. Saling adu-aduan desain baterai, semua suka. Kalau chipset kenceng banget mungkin ya nggak semua perlu, tapi baterai seawet mungkin siapa yang nggak mau? Kalau makin lama makin efisien ruang kan, siapa tahu nanti ada HP yang bentuknya biasa tapi ternyata isinya belasan ribu mAh. Kayak layar HP dulu ya, mau gedein layar ya dulu sih solusinya gedein body, tapi sekarang kecilin bezelnya. Atau kayak adu-aduan speed ngecas, dulu ada yang mulai pamer 30-an watt disalip 60, ada yang 100, 120, 150, sampai sekarang ada yang 200 watt. Itu punya iQOO juga. Si paling semangat lah kalau ngomongin cepet-cepetan, tapi bukan yang Z9 ya, itu iQOO 11S. Kalau iQOO Z9 sendiri dia udah kenceng, dia pakai yang 80 watt, udah termasuk kenceng banget buat ukuran tangki gede. 10 menit masuknya 23%. Setengah jam masuknya udah 66%. Kalau mau penuh cuma butuh waktu 49 menit. Ini 6000 mAh loh. Kerasa baterai paket lengkap lah. Oh ya, performa baterai tadi, kalau ada yang skeptis ya, ini hasil dari pemakaian biasa kok. Nggak masuk mode eco atau pakai setting game yang diloyo-loyoin. Enggak, ini prosesor Snapdragon 7 Gen 3 bro, yang tetap digas. Prosesor yang Antutu 9-nya hampir 650 ribuan. Kalau Antutu 10 bisa tembus 800 ribu. Pas kita main game, settingannya kita maksimalin semua sesuai yang dibolehin game ya. Dan buat iQOO Z9, settingnya lepas. Buat main MLBB dia bisa di grafis super, frame rate high, dan frame rate-nya bisa rata 90 fps 1 game penuh, 2 game bebas. Buat PUBG M juga bisa smooth di 60 fps, di Genshin pun di setting highest, rata-rata dapat di 46 fps. Kalau mau lebih stabil lagi, lebih tinggi lagi, bisa turunin ke medium aja lah, ini HP mid-range juga, biar suhunya juga lebih enak ya. Kalau Genshin kita gas yang highest, belakangnya itu bisa kena 44 derajat, udah anget-anget hampir ke panas lah. Tapi kalau game lain kayak MLBB, kita pentokin belakangnya pun 38 derajat doang, ini masih adem banget sih. Sebaran panasnya juga rata, hasil dari sistem cooling bagus juga, pakai 6K VC liquid cooling lah. HP tipis-tipis gini masih bisa disutin vapor chamber yang luas loh, nggak dikasih kendor sih, kayak truk odol ya yang muatannya itu bikin geleng-geleng. Fitur juga nggak ada yang ditinggal, stereo speaker bawah sama atas ada, NFC multifunction ya udah masuk.
Air blaster bisa nyelip, mesin getarnya enak, terus tutupnya juga rapat sampai tahan percikan air di IP64. Spek layar juga cakep, bezelnya tipis, resolusi 1,5K, refresh rate 144Hz, lumayan over sih buat HP mid-range kayak HP gaming flagship gitu. AMOLED, terus ukuran 6,78 inci, peak brightness-nya di 4500 nits, tapi ya itu situasi tertentu doang dan nggak bisa selayar 4500 ya yang namanya peak itu. Belum ada info tipikalnya berapa yang bisa satu layar. Jadi kita langsung tes di luar ruangan aja yang ada matahari kenceng dan hasilnya sip. Oh ya, resolusi 1,5K yang maksimal itu bisa jalan di mentok 90 Hz aja ya. Ini resolusi yang paling kepake kalau buat nonton video sih. Kalau saya biasanya setnya ke Full HD aja, dia bisa kena 120 Hz. Kalau mau bener-bener mentok 144 Hz, dia bisa jalan di kondisi tertentu aja kayak gaming yang boleh atau pas tes Antutu, dia bisa aktif. Sistem ini mirip kayak ROG Phone sih, 144 tapi aktif di situasi tertentu dong. Satu-satunya bagian yang bakal bikin mikir dua kali dari iQOO Z9 itu pas ngelihat kamera belakangnya cuma satu. Ya ada dua sih kelihatannya, tapi kamera keduanya cuma depth 2 megapiksel yang lebih nggak kepake dari kiper ketiga ya. Jadi iQOO Z9 ini ya nggak punya kamera ultrawide. Untung kamera utamanya bisa diandelin ya. Buat motret di segala situasi udah bagus. Kalau siang semua detailnya kelihatan jelas. Palingan warnanya aja yang agak terang buat mata saya. Kurang pekat aja, karakternya kurang kuat lah, lebih terang-terangin aja. Ini bagus buat selera mata orang yang nganggap kalau foto terang itu artinya bagus, makin terang makin jelas. Kalau pas malam baru sih saya setuju kalau terang itu bagus, asal nggak berlebihan ya. Kayak iQOO Z9 terangnya pas, dan ini detail juga masih ada. Buat perekaman kamera depan, dia bisanya di 1080p 30 fps aja. Beda jauh sama si kamera belakang yang bisa 1080 60 atau 4K. Jadi kalau depannya kebatas ya, ini gelap terang. Kalau jalan kegelap kayak iQOO Z9. Kesimpulan buat iQOO Z9, ini surprise sih, tapi saya sambut dengan gembira ya. iQOO yang dikenal pokoknya kenceng doang atau pokoknya menang harga doang, kali ini nggak bawa HP yang desainnya kayak niat gitu ya. Cakepnya luar dalam, tipis, enteng, tapi powernya tetap gede. Dari mesin sampai ke baterainya. Harganya juga hebat, itu penutup yang manis sih. Karena kalau jauh lebih bagus tapi harganya jauh lebih tinggi kan percuma ya. Walaupun upgrade-nya banyak, tapi harganya malah lebih murah dari iQOO Z7 tahun lalu. Kalau Z7 yang 818 harganya 4,299 juta, 4,3 lah. Kalau Z9 818 harganya 399, 4 juta, beda 300 ribu. Gils. Sisanya ya kayak gini sih, masih di 4 jutaan tergantung RAM atau memori. Buat saya ya paling mantap itu yang tengah sih, 8256. Harganya kayak Z7 basic, tapi ini udah dapat yang tengah punya. Demikian review gadgetin buat iQOO Z9. Like kalau anda suka dan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo, harga upgrade ini, prosesor, desain semuanya upgrade, harga lebih murah.